Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sosok sang waliullah, Habib Kunchung. Mengapa beliau bernama Habib Kunchung? Dan apa keistimewaan beliau, sehingga namanya sangat terkenal? Maka dari itu, simak kisahnya hingga akhir. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Habib Kunchung, merupakan salah satu wali Allah yang memiliki banyak karomah. Sosoknya hingga kini masih dikenang, dan kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi umat Islam masa kini. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad berasal dari kota Al-Ghurfah, Hadramaut, Yaman. Beliau lahir pada tanggal 26 Syaban, tahun 1254 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 14 November tahun 1838 Masehi. Habib Kunchung adalah orang ahli di bidang dagang dan agama Islam. Beliau memulai belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, Habib Alwi, di Hadramaut. Sejak kecil, beliau sudah berdagang sebagaimana halnya Rasulullah. Berdagang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara, bahkan menuai sukses di Singapura. Sebelum ke Tanah Jawa, Habib Kunchung singgah dan tinggal di Singapura. Di sana, beliau menjadi saudagar yang sangat sukses. Semua kekayaan itu beliau tinggalkan saat memutuskan melanjutkan perjalanan ke Tanah Jawa. Setelah berdagang dari Singapura, Habib Kunchung hijrah ke Surabaya, kemudian ke daerah Bugis, di kota Makassar. Setelah cukup lama di Makassar, beliau kemudian balik ke Surabaya lagi. Selanjutnya, Habib Kunchung terus mengembara untuk berdagang, sambil menuntut ilmu. Dalam pengembaraannya, sampailah beliau di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan sempat singgah di Kampung Melayu. Disinilah, Habib Kunchung berdakwah hingga akhir umurnya. Di daerah Makassar, Habib Kunchung menikahi seorang syarifah. Dari pernikahan itu melahirkan seorang anak laki-laki, yang bernama Habib Muhammad. Sehingga, anak sematawayangnya inilah yang mewarisi kekayaan Habib Kunchung di Singapura. Habib Kunchung tidak memiliki cucu, karena hingga akhir hayatnya, sang anak, Habib Muhammad tak dikaruniai anak oleh Allah. Sehingga, garis keturunan nasab dari Habib Kunchung terhenti. Semasa hidupnya Habib Kunchung kerap membantu orang-orang kecil yang kesulitan secara ekonomi. Ketika kaum ulama membuat fatwa, mereka turut melibatkan Habib Kunchung dalam mengambil keputusan. Beliau sering membantu masyarakat pribumi, dan beliau juga dipercaya sebagai rujukan untuk mengambil fatwa-fatwa yang belum mendapatkan jawaban. Selama di Indonesia, Habib Kunchung berguru kepada 3 Habib dalam bidang keagamaan, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau Habib Cikini, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos di Empang Bogor, dan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau Habib Luar Batang. Habib Kunchung lebih terkenal di daerah Bogor, karena beliau lebih banyak menghabiskan belajar di Bogor. Beliau juga murid kesayangannya Habib Abdullah Muhsin Al-Atos. Habib Kunchung berdakwah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebutan Habib Kunchung berawal dari pemberian sebuah kopiah dari kerajaan Bugis. Beliau mendapatkan karena karomah-karomah beliau yang luar biasa. Bentuk kopiah tersebut seperti kerucut, bentuknya mengecil ke atas. Oleh sebab itu, banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Habib Kunchung. Bahkan, ketika wafat, namanya pun sampai sekarang dikenang dengan panggilan Habib Kunchung. Habib Kunchung dikenal sebagai seorang waliullah yang majdab, yang mana, pada masa-masa akhir hidupnya, Habib Kunchung mengalami sifat kewalian jadab, atau majdub. Orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi, ke kesadaran ilahi. Karena makna dari kata jazab pada dasarnya mempunyai arti, tertarik. Sehingga, gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, al-khawarikul adat. Beliau adalah wali majdub yang telah meninggalkan keduniawian. Walaupun beliau memiliki cukup banyak harta,
beliau tidak menganggapnya sebagai hal yang istimewa. Banyak orang yang menyebut bahwa Habib Kuncung mempunyai peran kewalian yang memang seperti itu. Sehingga, jika dipandang secara luar, penampilan beliau tidak seperti wali pada umumnya. Mungkin bagi kita yang orang awam, kita hanya melihat penampilan fisiknya, serta tingkah laku yang ganjil dari seorang Habib Kuncung. Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya, yang dinamis dan dahsyat. Dan biasanya, orang yang tidak paham akan hal ini, bahkan, ada yang mengatakan bahwa beliau orang yang kurang waras, atau lugu. Beliau bertingkah laku sesuai apa adanya, tidak pernah dibuat-buat dan ditambah-tambah. Habib Kuncung termasuk orang yang memiliki khorikul ada, atau orang yang memiliki kemampuan lebih di luar kebiasaan manusia umumnya. Dalam bahasa kewalian, Habib Kuncung kerap disebut sebagai ahli darkah, yang mana, ketika ada orang yang memerlukan bantuan, beliau akan muncul tiba-tiba untuk membantu orang tersebut. Habib Kuncung merupakan orang yang suka mengembara. Keberadaannya sukar untuk diketahui, karena dia datang dan pergi dengan semaunya. Perilaku aneh dan di luar logika orang awam, sudah menjadi ciri dari Habib Kuncung. Pada tanggal 29 Sya'ban, tahun 1345 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1926 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Habib Kuncung meninggal pada usia 93 tahun. Makam Habib Kuncung berada di Jalan Rawajati Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan. Kini, makam Habib Kuncung selalu ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah. Sebagai seorang waliullah, Habib Kuncung dikenal memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah. Banyak sekali kesaksian-kesaksian atas peristiwa di luar logika yang dialami oleh Habib Kuncung. Dalam dunia tasawuf, hal tersebut biasa dikenal dengan istilah karomah. Berikut ini kisah-kisah karomah dari sang waliullah, Habib Kuncung. Berada di tempat lain secara tiba-tiba. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon untuk memenuhi sebuah undangan. Saat itu, Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama kemudian berangkat pada pukul 7 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah berada di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7 pagi tadi. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon, tapi dengan caranya sendiri. Habib Kuncung juga terkenal suka membantu orang lain, dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah, ahli darkah. Hanya orang-orang tertentu yang dianugerahi Allah karomah seperti ini. Makan di tengah puasa. Ada lagi kisah Habib Kuncung tatkala makan di bulan puasa. Ada seseorang melihat Habib Kuncung sedang makan di siang hari. Ia lantas mengadu kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Habib Abdullah meminta orang itu untuk menanyakan langsung kepada Habib Kuncung. Ketika orang itu bertanya kepada Habib Kuncung, beliau hanya tersenyum, kemudian membuka mulutnya. Di dalam mulut beliau terdapatlah lautan di dalamnya. Dan beliau ini ternyata sedang memberi makan ikan. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu, sejatinya untuk diberikan kepada ikan-ikan tersebut. Kereta api tidak jalan. Kisah karomah yang paling populer dikenal oleh masyarakat luas adalah kisah kereta api. Kisah itu berawal saat Habib Kuncung hendak ke Bogor menggunakan kereta. Saat itu, kebanyakan penumpang di dalam kereta berasal dari bangsawan Eropa. Begitu Habib Kuncung masuk ke dalam gerbong kereta, seorang petugas kereta menegur dan melarangnya untuk naik. Hal tersebut lantaran penampilan Habib Kuncung saat itu dinilai tidak pantas. Usai turun, Habib Kuncung pun pergi. Namun, kereta yang sebelumnya normal baik-baik saja dan siap berangkat, tiba-tiba mesinnya mati tak bisa berjalan.
Pihak kereta sampai mendatangkan mekanik terbaiknya untuk melihat kerusakan di dalam kereta. Nyatanya, tidak ada kerusakan apapun di dalam kereta. Bahkan, kondisi kereta masih baik. Hingga sore hari, kereta tak bisa jalan. Seorang pribumi dari luar kereta kemudian bertanya kepada petugas kereta tentang peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Petugas kereta akhirnya merasa bahwa kereta tak bisa berjalan, lantaran ia telah mengusir seorang calon penumpang keturunan Arab. Pribumi itu kemudian menganjurkan kepada pihak kereta untuk mencari orang tersebut sampai ketemu. Setelah menemukan Habib Kunjung, akhirnya pihak kereta meminta maaf dan memperbolehkannya naik kereta. Habib Kunjung akan memaafkannya, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah, pihak kereta memberikan 1000 gulden kepadanya. Pihak kereta kemudian memberikan uang itu kepada Habib Kunjung. Kemudian, Habib Kunjung menendang kereta itu dengan kakinya. Dan akhirnya mesin kereta tersebut bisa hidup kembali dan berjalan normal. Dan uang yang diberikan pihak kereta, kemudian dibagi-bagikan oleh Habib Kunjung kepada fakir miskin, sampai habis tak bersisa. Rejeki Delman. Habib Kunjung merupakan sosok yang gemar membantu orang yang kesusahan. Salah satu orang yang pernah mendapat bantuannya adalah seorang kusir delman. Pernah suatu saat, ada seorang kusir delman di masa Hindia Belanda. Sejak pagi sampai sore hari, ia tak mendapatkan penumpang satupun. Lalu berjumpalah dia dengan Habib Kunjung. Ia kemudian menawarkan kepada Habib Kunjung yang datang, untuk jalan-jalan berkeliling dengan delmannya. Dalam perjalanan, kusir delman itu mengeluh kepada Habib karena seharian sepi penumpang. Habib Kunjung yang mendengarnya meminta kusir itu bersabar. Setelah diajak berkeliling, Habib Kunjung memberikan sejumlah uang, tetapi ditolak oleh kusir itu. Kusir itu ikhlas mengajak Habib berkeliling dengan delmannya. Keesokan harinya, ada seorang noni Belanda dan suaminya menaiki delman itu. Ketika turun, koper penumpang itu ketinggalan. Kusir itu bingung mau dikasih kemana. Setelah ditunggu seharian, tidak ada yang mencarinya. Lalu dibukalah koper itu di rumahnya. Ternyata isinya uang yang sangat banyak. Setelah kejadian tersebut, banyak kusir delman yang berebut mengajak Habib menaiki delmannya. Mereka berharap agar mendapatkan berkah dari beliau, sehingga dimudahkan dalam mencari rizki. Keluarnya lafaz Allah. Suatu ketika, seorang marbot masjid melihat Habib Kunjung sedang bermain suling. Ia kemudian menegur Habib Kunjung. Habib pun hanya tersenyum saja. Ia yang merasa heran menanyakan kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Habib Abdullah meminta sang marbot itu melihat lebih dekat Habib Kunjung saat bermain suling. Habib Abdullah kemudian menunjukkan kepada marbot apa yang keluar dari suling itu. Yang keluar dari suling itu, ternyata kalimat La ilaha illallah. Akhirnya marbotnya dibuat heran melihat hal itu. Membakar pohon pisang. Pada suatu ketika, Habib Kunjung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya, pohon pisang itu ada pemiliknya. Dan dia sengaja menanam di situ. Melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang itu marah besar kepada Habib Kunjung. Habib Kunjung hanya diam, hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati. Pohonnya pisang itu masih segar. Bahkan, daunnya masih berwarna hijau. Jenazah beliau tak bisa diangkat. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kunjung, salah satu pendakwah yang menyiarkan Islam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, hingga wafat. Sampai saat ini, nama Habib Kunjung masih dikenang sebagai sosok yang dihormati dan berjasa oleh umat Muslim Indonesia. Kisah tentang wafatnya Habib Kunjung sangat masyhur diceritakan secara turun-temurun. Kisah itu diceritakan langsung oleh Muhammad Bagus Hidayatullah, Khodim, atau penjaga makam Habib Kunjung. Jenazah Habib Kunjung sempat tak bisa diangkat ketika hendak diturunkan. Padahal, liang lahat sudah disiapkan. Setelah disolatkan,
tiba-tiba jenazah beliau tak bisa diangkat. Akhirnya, Habib Salim bin Toha al-Haddad melakukan sholat hajat, dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, penyebabnya adalah, Habib Kuncung ingin dimakamkan di dekat saudaranya, Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Semasa hidupnya, Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad dikenal sebagai tuan tanah di kawasan Kalibata dan Pasar Minggu. Suatu hari, Habib Abdullah pernah menanyakan keinginan dari Habib Kuncung. Habib Kuncung kemudian menuturkan bahwa ia ingin punya rumah di Rawajati. Sekitar tahun 1916, Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad wafat. Beliau disolatkan di Masjid At-Taubah, kemudian dimakamkan di samping masjid itu. Berselang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1926, Habib Kuncung meninggal. Lewat sholat hajat yang dilakukan Habib Salim bin Toha al-Haddad, terungkap bahwa Habib Kuncung ingin dimakamkan di sebelah makam Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Sehingga, setelah mereka mengetahui wasiat tersebut, barulah kemudian jenazah Habib Kuncung bisa diangkat, lalu dikebumikan dengan normal. Demikianlah manaqib serta kisah karomah dari sosok sang wali Majedub, Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad, atau yang biasa dipanggil Habib Kuncung. Semoga kita dapat mengambil hikmah kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.